Wah. Mau ketemu. Ya. Halo, Bu. Anak-anak sih. Tuh, nutupi. Minta doa restu. Minta doa restu saya. Kenapa? Oh. Alhamdulillah. Oke. Ngomongnya nanti ya. Katanya orang haji itu doanya makbul. Ya, kesini sama Mas Gibran, doain Mas Gibran. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kemudian yang kedua, saya itu dapat perintah dari Pak Presiden melalui Pak Mensesnek untuk melakukan kajian kebangsaan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat. Gerakan saya namanya Gerakan Moderasi Beragama, Gerakan Moderasi Berbangsa dan Beragama yang Happy dan Menyenangkan. Nah, ini salah satu yang menjadi prioritas kita itu Solo Raya. Kebetulan saya belum bisa masuk Solo. Nah, saya minta izin kepada Mas Wali untuk difasilitasi lah kajian kebangsaan, tangkal radikalisme dan intoleransi di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar, nah, saya pengen pelajar-pelajar di Solo ini bisa Mas Wali kumpulkan, kemudian kita ada dialog kebangsaan di sini. Nah, itu yang kita bicarakan. Apa? Kalau selain doa-doa Mas Gibran sehat, ada doa lagi lain apa ya? Ya doa, ya jadi wali amanah. Ke depan karirnya lebih bagus. Bisa di tahun politik ini ada berapa? Nah, kalau ya jujur saja kalau ngomong itu kan arah politik saya itu Pak Presiden. Ya, karena saya beberapa kali ketemu beliau ya saya tidak daunnya Bapak. Daunnya Bapak kemana ya saya ikut aja. Daunnya apa saya ikut sebagai warga negara yang baik. Sudah ada dawuh? Ya nanti akhirnya dawuhnya pasti kelihatan. Kan dawuh itu ada yang implisit, ada yang eksplisit. Gus, dari kasus-kasus intoleransi di Solo gimana Gus menyikapinya? Ya itu kenapa kita harus masuk ke Solo. Saya pikir sih di era Mas Gibran ini kasus-kasus seperti itu nggak terlalu banyak. Masih di atas, masih di bawah normal lah. Artinya ya masih sederhana, nggak sampai darurat. Makanya memang harus ada upaya bersama ya, antara tokoh agama sama pemerintah dalam hal ini harus berbarengan. Bagaimana kemudian isu-isu tentang intoleransi dan radikalisme ini tidak menjalar kemana-mana. Dan hari ini memang yang menjadi sasaran itu adalah siswa dan mahasiswa. Itu merupakan market yang luar biasa yang harus kita bentengi. Menurut saya sangat urgent ya. Pak Jokowi ini kan salah satu programnya bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini modern. Orang bilang Gus Miftah itu Jokowi banget. Beberapa kali kebijakan Pak Jokowi saya juga berani kritik untuk kebaikan, tentunya dengan cara yang baik. Contoh kalau teman-teman media ingat dulu ketika ada keputusan presiden tentang legalitas miras, saya orang yang pertama protes, tapi dengan cara yang baik. Yang menjadi problem bangsa kita itu kan kalau protes itu sudah tidak ada etika. Tidak ada etika, bahkan mencaci maki dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran agama. Makanya kalau kita tidak bersepakat, harusnya kita menyampaikan kritik itu dengan cara yang baik. Cuman persoalannya di Indonesia itu saya melihat orang itu kalau sudah senang seburuk apapun dianggap baik, tapi kalau sudah benci sebaik apapun dianggap buruk. Nah itu kan berarti tidak modern. Nah, isu itu yang kita angkat. Dan itu sangat relevan dengan tahun politik. Dan itu sangat relevan dengan tahun politik.
di mana-mana saya pengajian yuk, mungkin kita berbeda pilihan presiden, kita berbeda capres, tapi nggak usah lah hari ini kita menjelek-jelekan calon lain. Harusnya kan kita lebih fokus, katakanlah saya besok Mas Gibran calon gubernur, calon wali kota umpamanya. Kenapa nggak sibuk dengan prestasinya Mas Gibran yang kita panggil, malah disibukkan dengan menyerang calon lain? Ini saya pikir pola-pola yang harus ditinggalkan. Karena saya baca satu hadis yang bunyinya adalah tidak akan masuk surga sehingga dia beriman, dan tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menghadapi momentum emas yang disampaikan presiden, ya, kita harus rukun. Jangan sampai pilpres 5 tahunan itu justru mengoyak. Kita sudah tidak mau kejadian seperti 2019, polarisasi yang sangat-sangat tidak nyaman saya sebetulnya. Karena selalu dicurigai, ini pendukungnya siapa, bla-bla-bla. Ngumpulin siswanya mau kapan? Nah, nanti saya masih koordinasi dengan Mas Wali. Mas Wali, gagasan kita yang moderasi beragama di Solo ini, tanggapan Mas Wali mungkin teman-teman. Ya itu saya nunggu arahan aja, nanti kita kumpulkan seluruh anak-anak sekolah, kita ramaikan. Dan kalau sekarang kan kita masuk ke kota paling toleran nomor 4 terus. Kita ingin nomor 1 terus. Amin. Dengan bantuan jaringan terus. Kita ada dikemas dalam bentuk acara seperti apa? Kemasannya ini dialog kebangsaan. Kalau bahasa saya di mana-mana talk show kebangsaan, ya biar mudah banget. Karena memang sasaran kita anak-anak talk show kebangsaan. Ya mungkin nanti kalau untuk masyarakat umum, saya tadi juga bilang sama Mas Wali, mungkin kita juga akan buat yang untuk masyarakat umum. Tapi yang bila mau dekat ini insya Allah ya anak-anak sekolah. Nanti kita akan teknis akan kita bicarakan tahun ini. Karena saya sudah 2 tahun semenjak pandemi sudah saya lakukan program. Kalau efektif sih ya sekolah-sekolah, tapi kalau waktu kan harus ada efisiensi kan. Ya mungkin nggak harus semuanya bareng, bisa dijual 3 kali, bisa kita buat juga sih. Dan itu tanya jawab soal kebangsaan dan soal ini sebentar lagi kampanye. kampanye apa? Ada pesan khusus nggak tuh? Untuk apa? Ya, kan saya tadi bilang kalau soal arahan politik saya nunggu Pak Presiden. Pak Presiden, ya walaupun secara eksplisit ada lah. Ya tentunya dia lebih tahu soal itu. Soal etika berkampanye ya beliau wali kota, biasa kampanye kan lebih tahu dibandingkan saya. Kalau saya kan biasanya kalau beliau susah saya ngasih kemudian bebas susah. Kalau di mata jenengan Mas Gibran itu seperti apa? Jadi begini, salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu adalah humble, supel, sederhana. Artinya dari sisi itu kita melihat ya Mas Gibran itu ya sederhana banget. Anaknya presiden penampilannya biasa saja. Bahkan orang Solo kalau saya Persebaya. Apalagi bisa. Coba dari yang nggak nampak lah kemewahan seorang anak presiden yang menjadi wali kota dan sebagainya. Saya itu paling nggak sepakat dengan istilah bahasa dinasti. Kembali masalah jabatan itu kan kembali ke lafil mahfuz. Kayak kedepannya Mas Gibran ini jadi wali kota, betul bahkan lebih dari itu kan sudah ada tanda di lafil mahfuz. Kita mau ngomong dinasti kayak apa kalau aku nggak mengizinkan juga nggak bisa. Kan begitu kan? Jadi profil dia ini menurut saya ya sederhana. Ya saya yakin bukan pencitraan, memang beradanya seperti itu gitu. Sepatunya masih mahal sepatu saya. Dikasih sol itu. Kenapa? Lebih sakit dikasih sol itu. Dikasih sol. Ya kalau saya sih dakwah itu kan menurut sesuai dengan audiennya. Kebetulan saya dakwahnya dengan kalangan artis, selebritis ya. Saya butuh menyesuaikan. Kalau beliau ini memang merakyat, figur merakyat. Kalau kritiknya untuk Mas Gibran yang perlu ditingkatkan apa lagi? Saya kira begini, ada bahasa Innal fata mayaquluha ala. Seorang pemuda itu mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayaqulu kana. Bukanlah pemuda itu mengatakan ini lo bapak saya. Ya, saya hanya bisa berharap Mas Gibran itu nggak ada bayang-bayang bapaknya. Kesuksesan beliau ke depan itu karena this is me, ini saya Gibran, bukan ini saya anaknya Pak Jokowi. Nah, ini di hadapan orangnya saya mantul seperti itu, sehingga ya orang
kemudian ketika melihat Mas Gibran itu yang dilihat prestasinya, bukan anaknya siapa. Itu bagi saya sebagai sahabat beliau jauh lebih nyaman. Orang membicarakan prestasi, bukan membicarakan nasab atau anaknya siapa. Itu Mas Gibran. Lebih besar. Mas Gibran, thank you ya. Sehat-sehat. Mas Ganjar, terima kasih. Langsung ke Pati ini. Nah ini saya kajian kebangsaan di Pati bersama siswa-siswa di Pati. Ngapun tuh Mas Gibran ya? Baca di Wali Kota Karbitan. Kalau kata yang lain, Cahimusan. Makasih Mas Gibran. Assalamualaikum. Salam. Telepon. Tadi dapat doa dari Gus Miftah tadi. Sama Pak Kiai Hasan juga. Matur nuwun banyak doa-doa pagi ini.